Nah karena itulah apapun yang dilakukan oleh orang yang dijajah itu menjadi perlawanan. Iya. Nah maka termasuk kemarin ketika ada Tufanul Aqsa itu atau Badai Al-Aqsa itu ketika dilakukan oleh Hamas itu adalah bagian daripada perlawanan untuk melindungi kembali, ya merebut kembali atau ya melindungi hak mereka untuk di tanah itu, melindungi orang-orang yang mereka cintai ataupun kemudian untuk melawan ketidakadilan dan seterusnya. Nah kalau ini di framing negatif berarti harusnya Sultan Agung tuh di framing negatif. Iya, itu di Diponegoro tuh fix itu teroris gitu. Kenapa? Melakukan perang gerilya yang merugikan Belanda berapa ribu gulden gitu kan ya. Lalu kemudian Sultan Agung itu ketika menginvasi Batavia, ayo kayak apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak biasa untuk yang buka. Gak apa-apa kan? Pemirsa WNTV yang pemirsa. Kita mau bahas yang serius hari ini. Oke. Di hari ini kita akan bahas situasi yang sedang menghangat bahkan memanas, meningkat eskalasinya. Meningkat eskalasinya di bumi Gaza. Kaitannya dengan konflik ya. Kalau orang bilang antara Palestina Israel. Yang menarik Mas, kemarin tuh ada peta. Petanya itu bukan gini, mendukung, netral dan menolak Israel, bukan gitu Mas. Tapi petanya gini, yang mendukung Israel, mendukung Hamas dan yang mendukung untuk deeskalasi. Deeskalasi itu penurunan tensi. Lucu konflik, ya, aneh ya, bukan netral loh, tapi mendukung deeskalasi. Iya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi 7 Oktober kemarin ada satu peristiwa yang kita banyak bisa lihat di media-media mainstream ya, baik televisi maupun juga di sosial media yang sangat cepat, itu penyerangan atau operasi militer yang disebut sebagai Tufanul Aqsa yang dimotori oleh Hamas yang kemudian menimbulkan dinamika luar biasa. Tadi ada 3 tadi ya, mendukung, menolak dan deeskalasi. Karena dianggap ini sebagai sebuah serangan atau eskalasi yang terbesar dari perjalanan sekitar 75 tahun. 75 Intifada tahun di bumi Al-Quds. Nah, kita hari ini kedatangan 2 narasumber. Luar biasa. 2 narasumber. Ini udah kayak dua narahubung ya. 2 narahubung. Ada Ustadz Felix dan Ustadz Cahyo. Kita akan menggali lebih dalam pendukung Israel dan pendukung Hamas ya gitu. Nih lo lihat apa saya. Tuh. Apa tuh? Ya, merah. Liverpool lah. Ya. Ya, Liverpool dukung siapa? Liverpool dukung siapa? Karena Inggris sudah menyatakan dia dukung Israel. Ya pasti. Iya, pastilah. Kita akan lihat dari sisi historis, kita lihat juga dari sisi-sisi yang lain ya. Termasuk bagaimana dunia internasional merespon ini dan kita harus gimana nih. Kita sebagai pemirsa aja, penonton, atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Ya, jadi sebenarnya konflik Palestina Israel ini kalau kita lihat dari sisi historis kayak apa sih? Oke, silakan Bung Cahyo. Kalau saya atau lebih gini, terserah mau jelasin. Jadi gini, menurut saya karena katakanlah ya usia 18 sampai 35 ini banyak yang dalam tanda petik mungkin juga bukan buta sih, tetapi soalan sejarah Palestina Israel itu mungkin harus punya angle yang tepat. Karena angle yang tepat itu nanti melahirkan pensikapan yang tepat. Karena di era ini itu yang dulu nggak kebayang. Sikapan soalan Israel Palestina itu ternyata hadir. Misalnya ngapain itu sebenarnya masalahnya itu bukan di Israelnya tapi di Hamasnya. Itu bagi kita orang sepuh gitu, orang tua tuh loh kok bisa? Wong sewaras-waras ya orang yang katakanlah nggak melek sejarah tapi orang yang waras saja. Itu soalan Israel dan Palestina itu ya fix kalau dia punya iman. Ini tuh biang keroknya itu Israel loh. Tiba-tiba ada sekelompok katakanlah mujahid, orang yang benar-benar oke lah kasarnya gini, membela keluarganya lah yang itu diusir dari tanahnya juga kita mengatakan ya benar kayak gitu harusnya. Kenapa? Dia itu ada orang yang ngekos tiba-tiba tuan rumahnya diusir. Kemudian ada orang yang bela orang yang ngekos tadi. Loh, otaknya di mana?
ini katakanlah nggak melek sejarah aja, itu kita bisa bilang lu kok begini gitu loh. Tapi ternyata hadir di tengah sosial media yang sebegitu mudahnya diakses oleh katakanlah generasi 18 sampai 35 yang kemudian mungkin menghadirkan jenis yang bener itu sebenarnya yang bener yang mana. Karena gitu timeline yang diangkat itu kebanyakan settingnya itu ini udah damai nih. Tiba-tiba tanggal 7 Oktober ada Hamas nyerang Palestina, terjadilah pecah perang. Betul. Akhirnya siapa sih yang memulai gitu. Okay. Ini sebenarnya kalau dalam konteks sejarah atau historisnya kayak gimana sih? Oke, pertama yang ngomong itu kalau 18 sampai 35 aku masih wajar ya. Kalau orang kurang informasi aku wajar, tapi yang ngomong kayak gini orang-orang yang sudah tua. Kadang-kadang yang malah sudah tua, Muslim dan kadang-kadang di label sebagai ustadz. Jenggotan enggak? Jenggotan juga. Itu kan jenggotan. Tapi kan dia tidak menyarankan dan tidak menghalalkan darah orang yang berdemo. Nah, gitu kan ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu ya. Maka jadi gini, segala sesuatu tuh bisa diverifikasi dari 3. Pertama adalah normatif atau dalil. Yang kedua adalah logika atau logis. Yang logis empiris ya. Yang ketiga adalah historis. Yang tadi Mas Cahyo jelasin itu adalah logika. Logika dan normatif. Kita sebagai seorang muslim ya ketika muslim itu dizolimi ya mosok sih kamu malah kemudian justru muslim yang dizolim itu kamu tinggalkan. Logis itu masuk urusan akal. Gitu ya. Logikanya masuk tadi gitu. Ada orang yang datang ngekos gitu kan ya. Ada orang yang punya rumah tiba-tiba orang ngekos datang lalu mengklaim itu rumah dia. Dan yang punya rumah diusir. Logis nggak sih kalau kamu bela yang ngusir itu bukan bela yang punya dan segala macamnya. Itu logis. Nah, aku coba akan menjelaskan secara historis. Kalau mau lebih lengkapnya karena ini kajian panjang, teman-teman bisa lihat untuk di YouTube di 2 video aku buat tentang sejarah Baitul Maqdis. Itu ada lengkap banget, ada juga tulisannya. Teman-teman boleh juga ngambil di Telegram, aku sudah nyiapin tentang sejarah lengkapnya. Tapi kalau sejarah yang pengen aku sampaikan pada kali ini yang bersifat cuma sederhana aja, sederhananya begini. Satu hal yang fakta, satu hal yang fix, Israel itu penjajah. Itu dulu tuh. Jadi kita harus mendudukkan bahwa Israel itu penjajah. Fix itu penjajah. Kenapa fix penjajah? Siapapun yang punya internet tinggal ngetik saja sejarah berdirinya Israel, dia sudah tahu bahwasanya Israel itu bukan ada di sana awalnya. Dan kemudian dia ngeklaim itu wilayah nenek moyangnya dia. Apapun alasannya dia ngeklaim dibolehkan PBB untuk bangun di sana sebuah negara lalu mulai membunuhi orang-orang yang ada di sana. Baik dengan cara yang halus maupun lebih banyak lagi dengan cara pembantaian, kebiadaban. Dan sampai sekarang udah berapa banyak entah berapa ratus ribu nyawa yang sudah melayang atau puluhan ribu atau ratusan ribu nyawa yang sudah melayang di sana karena ulah mereka ini. Yang jelas ini dulu yang harus kita fikskan bahwa Israel itu adalah penjajah. Dari sudut pandang ini kita jadi bisa tahu bahwasanya apapun yang dilakukan oleh penjajah itu sudah pasti nggak benar. Nah karena itulah apapun yang dilakukan oleh orang yang dijajah itu menjadi perlawanan. Nah maka termasuk kemarin ketika ada Tufanul Aqsa itu atau Badai Al-Aqsa itu ketika dilakukan oleh Hamas itu adalah bagian daripada perlawanan. Untuk melindungi merebut kembali atau ya melindungi hak mereka untuk di tanah itu, melindungi orang-orang yang mereka cintai ataupun kemudian untuk melawan ketidakadilan dan seterusnya. Nah kalau ini di framing negatif berarti harusnya Sultan Agung tuh di framing negatif. Itu di Diponegoro tuh fix itu teroris gitu. Kenapa melakukan perang gerilya yang merugikan Belanda berapa ribu gulden gitu kan ya. Lalu kemudian Sultan Agung itu ketika menginvasi Batavia, ayo kayak apa tuh gitu kan ya. Bahkan difilmkan sekarang. Orang-orang ketika keren banget Sultan Agung. Kenapa bisa kemudian untuk pergi ke Batavia menghancurkan kekuasaan di sana. Jan Pieter Zoon gitu kan ya. Itu kemudian direpotkan oleh Sultan Agung gitu kan ya. Lah pertanyaan Sultan Agung itu penjajah emang? Atau Sultan Agung itu adalah apa tadi? Teroris? Atau organisasi radikal dan anarkis gitu misalnya seperti yang di label sekarang ini. Atau ada yang lain mengatakan bahwa jangan-jangan Sultan Agung itu adalah justru buatannya Belanda sendiri. Karena setelah penyerangan Sultan Agung Belanda semakin agresif di Indonesia. Ya nggak gitu mikirnya. Kenapa? Karena Nusantara pada saat itu justru sudah damai. Keberadaannya penjajah yang membuat nggak damai. Nah jadi kalau seandainya penjajah itu datang itu dikatakan standar damai, ini ada yang salah pada cara pikirnya. Karena nggak paham tentang sejarah tadi. Contoh misalnya
Coba lihat peta pada tahun 1800 atau 1700-an. Ada nggak Israel di situ? Nggak ada. Ada nggak kemudian petanya atau bendera negara Israel di situ? Nggak ada. Israel baru muncul 1948. Dan dia sudah bermukim di sana jauh sebelumnya 1920. Ketika dibolehkan oleh Inggris untuk bermukim di sana. Maka kalau kita lihat dari sejarah, Inggris yang dukung Israel bermukim di sana, Amerika memberikan pengesahan lewat PBB dan PBB-nya sendiri yang nggak mungkin akan berpihak pada orang-orang yang Muslim di situ, pasti berpihaknya kepada Israel. Nah, jadi itu cara pandangnya dulu. Kalau ditarik lagi ke belakang itu kan yang saya baca dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya, pada tahun 638. Kemudian pernah direbut juga sih oleh pasukan salib di tahun 1099. Dan kemudian diambil alih lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, tokoh yang sangat kita kenal ya, Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. Hattin. Nah, perang Hattin. Lanjut terus baru nanti di tahun 1916 ketika invasi Inggris kan perang dunia pertama. Kemudian itu setelah perjanjian Balfour, Sykes-Picot dulu. Sykes-Picot 1916. Nah, perjanjian yang secara definitif itu memberikan tanah Palestina kepada entitas Federasi Zionis waktu ya. Itu 1917. 1917 ya. Arthur James Balfour. Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu lewat sepucuk deklarasi yang diberikan kepada Rothschild. Ya. Jadi itu legal pertama ya, yang kemudian dari situ ada migrasi. Betul. Dan kemudian setelah migrasi itu muncul konflik. Setelah konflik kemudian itu tadi kayak ditengahi ya oleh PBB. Betul. Perjanjian dua negara gitu. Jadi ada orang datang ya di tanah yang bukan miliknya, kan berkonflik nih. Ada penengah nih, seolah-olah dia menengahi, tapi perjanjian kita bagi dua negara kita bagi aja nih. Jadi ada rumah, maling datang. Berantem tuh mereka. Terus ada penengah, yaudah rumahnya bagi dua aja, separuh buat maling, separuh buat yang punya dan rumah. Malingnya bilang nggak bisa. Lucu kan. Akhirnya kan perjanjian berikutnya itu adalah mediasi dari Palestina Israel yang kemudian wilayahnya semakin sempit kan ya. Kalau kita awalnya lihat, padahal bagian juga udah 55% miliknya Israel. Yang resolusi PBB itu kan tahun berapa tuh? Tahun 1955 kalau nggak salah ya. Itu kan resolusi itu mengatakan bahwa 55% miliknya Israel, 45% miliknya Muslim. Lah sekarang datang ke rumah tiba-tiba mencuri, ada penengah, kemudian dia ya udah aku ruang tamu sama ini sama kamar, kamu di toilet ya. Resolusi PBB 1948 ya atau 47. Pokoknya sebelum terbentuknya negara itu ya. Nah, setelah terbentuknya negara mereka makin jadi-jadi. Karena lucunya PBB itu adalah ngasih hak negara kepada Israel, tapi Palestina tuh nggak jadi negara. Kalaupun two state juga mas, two state solution itu, walaupun aku bukan pendukung two state solution ya. Karena gimana? Masa ada orang menjajah kita kasih wilayah, gitu dan kan diakui sebagai negara. Dan diakui, walaupun aku nggak ngitung, tapi berdasarkan two state aja itu nggak diterima sama Israel loh. Ya, dan nggak diterima sebenarnya secara awal. Nggak diterima akal sehat. Tapi yang kayak gini aja nggak diterima sama Israel. Israel maunya semua milik dia, gitu kan ya. Jadi ini kan logika orang stres. Artinya ketika kita bicara, saya sepakat harus didudukkan dulu bahwa fix Israel itu penjajah. Maka apa yang dilakukan oleh Hamas, ya itu adalah bagian daripada pembelaan. Lah kalau apa yang dilakukan oleh Hamas itu dikatakan salah dan dikatakan bagian daripada terorisme, Sultan Agung juga dapat label teroris. Di Ponorogo juga dapat label teroris, dan seluruh negara-negara yang dijajah di dunia kecuali Thailand itu. Kan cuma Thailand yang kemudian dijajah. Kenapa? Mungkin ketika penjajahnya datang dia lucu kali ya, dengar orang ngobrol. Ada ini penjual tebu. Ada penjual tebu. Nah, jadi semua negara di dunia itu ya juga nggak boleh melawan dong. Ketika ada orang menjajah, contoh misalnya, dia pas mau melawan, kita nggak mau dijajah, kita punya nasib, kita punya hak untuk mempertahankan nasib kita sendiri. Lu teroris, lu berbuat kekerasan, padahal yang ngomong itu sampai nembakin orang, gitu kan? Nah, ini masalah legitimasi aja. Nah, jadi legitimasi kekerasan dan kekerasan itu siapa yang menentukan? Gitu maksudnya. Nah, apakah sekarang kita menutup mata terhadap bahwa Israel ini adalah bukan wilayahnya di sana, datang di tempat orang yang sudah punya pemerintahan, sudah punya kedaulatan, tiba-tiba dia main klaim, setelah dia main klaim dia bunuhin orang, dan ketika dia bunuhin orang dia boleh karena
karena namanya preemptive attack. Namanya mempertahankan peradaban, melindungi demokrasi dan seterusnya, dan didukung oleh semua orang. Gitu maksudnya. Nanti kita bahas kenapa dia bisa didukung ya kapan-kapan. Tapi didukung oleh semua orang. Tiba-tiba kalau ada yang balas kemudian dia dikatakan kekerasan. Ibaratnya gini loh, ada orang lagi berantem terus kita pukulin satu-satu, lu nggak boleh kekerasan, gitu loh. Yang terus yang lain bilang, pala gue benjol, gue nggak boleh mukulin tapi gue dipukulin. Nah, jadi ini masalah sekarang nih. Jadi apapun yang dilakukan oleh Hamas dalam pandangan kita, ya kita harus dukung sebagai seorang Muslim. Kenapa? Seorang Muslim dan bukannya seorang Muslim, tapi Muslim yang merdeka. Maka dalam postinganku aku sampein pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka yang dukung orang-orang penjajah itu jelas bukan orang Indonesia. Jelas bukan, kalaupun orang Indonesia nggak pernah baca UUD 45. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang merdeka lah, mempertahankan kemerdekaan orang lain ataupun kita dukung kemerdekaan orang lain adalah bagian daripada hak ataupun kewajiban orang-orang yang merdeka gitu maksudnya. Karena kita tahu kita nggak seneng untuk dijajah, kita nggak seneng untuk diperlakukan nggak baik, kita dibunuhin oleh orang, nggak bisa nentuin nasib sendiri, ya kita juga harus mendukung dong untuk kemerdekaan itu. Kira-kira begitu. Jadi merdekanya dengan cara apa? Ya usir penjajah. Indonesia kan nggak pernah negosiasi tuh. Gimana penjajah Belanda kalau kita bagi aja? Indonesia bagi jadi 2. Gitu kan ya. Nah, maka ketika bagi-bagi ini kemudian sudah diajukan oleh PBB, ujung-ujungnya sekarang Palestina dapat berapa? Bukan Palestina, Israel dapat berapa? 85%. Iya, hanya tersisa Gaza sama tepi barat ya. Iya, tepi barat Sungai Yordan itu pun di tembok-tembok, Mas. Tembok-tembok. Jadi mereka nggak boleh keluar. Nah, tembok-tembok itu yang dihancurkan oleh orang Gaza. Karena Gaza itu dari tahun 2008 sudah kita katakan adalah the world largest prison. Penjara terbesar di dunia. Karena air diputus, air bersih diputus, lalu kemudian listrik juga dibatasin dan segala macam. Karena itu udah kayak kayak penjara. Gitu. Dibatasin laut, begitu keluar laut juga sudah ada dijaga lagi dan di wilayah-wilayah itu kayak ini tembok semua dan kalau keluar dari tembok itu berbatasan Israel. Satu-satu tembok yang berbatasan dengan Mesir itu adalah Rafah itu. Nah, dan di Mesir pun mereka juga menggunakan tangan besi dan membunuh orang-orang yang mau keluar dari sana. Itu kan ngeri ya. Jadi ini kita melihat potret kejadian ini sebenarnya bisa kita simpulkan juga ada ketidakadilan dunia ya. Betul. Dalam memandang ini termasuk organ dunia, ada PBB, ada negara-negara besar yang katanya demokrasi, katanya HAM, katanya menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kemanusiaan dan seterusnya. Makanya kita lihat banyak sekali orang-orang di luar Muslim yang protes. Semata-mata karena ketidakadilan. Semata-mata karena ini nggak fair. Manusia. Iya, ini manusia. Lu kenapa dukungnya justru Israel? Lah kita nih ngomong mana-mana freedom, tentuin nasib sendiri. Lah itu orang udah jelas-jelas jajah gitu loh. Orang Amerika bilang kita nih apa kalau gitu kan ya. Orang pergi, ingat gak yang Piala Dunia Qatar? Banyak orang-orang dari luar ketika melihat kemudian Israel terus kemudian kayak begitu, mereka menyatakan dengan tegas sekali. Ujungnya orang-orang Barat bilang apa? Jangan campurkan bola dengan politik. Gitu kan ya. Padahal mereka sendiri pasang label LGBT di dalam bola gitu kan ya. Lah itu apa namanya gitu kan ya. Di saat Ozil mengatakan saya berdiri bersama Palestina, dipermasalahkan langsung out lah gitu. Ukraina terus habis itu ini ada lagi nih pemain Arsenal kalau salah. Oh gitu. Itu tapi saya berdiri dengan Israel. Nggak diapa-apain. Nah, jadi gitu. Standar ganda. Dan Ukraina kemarin ingat nggak? Semua orang harus mendukung Ukraina. Gitu kan ya. Dan kemudian melawan Rusia. Ini kan juga politik juga nih. Bukan masalah cuma sekedar bola doang. Ya kalau bola main bola lah. Itu Rusia nggak boleh ikut Piala Dunia juga gara-gara politik. Nah, jadi bola tuh nggak ada cuma murni bola doang gitu maksudnya. Ini adalah tidak fairnya dunia. Apalagi terkait dengan isu yang mungkin paling abadi itu soalan Israel sama Palestina gitu. Betul. Ini adalah sesuatu yang aku pikir kemunafikan yang dipertontonkan secara luas. Betul. Sayangnya ini juga kemakan sama orang-orang kita. Lah itu makanya. Cara penyikap. Jadi gini loh, kita udah tahu nih ada masalah. Cuma penyikapannya juga harus pinter. Gitu loh. Jangan sampai penyikapan kita juga ikut-ikutan justru menyalahkan saudara-saudara kita sendiri. Lah, kok bisa ada orang Muslim yang Hamas itu yang mulai duluan, memang dia tuh buatannya Israel, gara-gara Hamas nyerang buatan Israel, dan ngomong dengan nyata loh ini buatan Israel. Ini kan orang mau misu tapi nggak boleh ya, gimana ya?
mau misu tapi masih saudara ya. Nah dia ini buatan Israel, sengaja dia nyerang Israel supaya Israel nyerang balik lagi dan meluaskan. Kamu tahu dari mana? Ya, kalau beli di paket, gua paket ke Hamas itu, tak kirim ke sono. Iya, mungkin Hamas juga nggak mau kali terima orang kayak gitu. Nah ini kan kontraproduktif. Juga penyikapan seperti ya ini ada masalah, ada problem. Terus kemudian kita coba untuk dukung dengan doa. Kita dukung dengan kemudian bantuan apapun yang kita perlukan. Ada orang bilang Indonesia aja masih banyak susah, lu norong orang luar. Itu bukan solusi kali. Solusi kita tuh adalah punya pemerintahan seperti Abdul Hamid yang bisa membela Palestina, harus menegakkan khilafah. Sebentar dulu, ini ada orang lagi mau mati nih. Iya betul. Gitu maksudnya. Kenapa kamu nggak bisa empati dengan orang kayak gini gitu loh? Malah kamu harus maksain orang untuk dengerin pendapat kamu. Padahal kamu harus tahu ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjang. Nah itu yang saya merasa bahwa terkadang orang itu memang semangat dan dia berpikir soalan solusi yang jangka panjang. Tapi kemudian menafikan bahwa di depan kita itu ada orang yang sedang habis digebukin, dia berdarah-darah, dia lapar. Emang kemudian kita bilang sebentar, jangan kirim makanan. Kita tuh harus nyari polisi dulu nih. Ini baru digebukin. Benar. Kita itu solusinya katakanlah hukum segala macam. Iya, tapi selak mati gitu loh. Ini keburu mati gitu loh. Artinya apa? Ini solusi jangka pendek yang itu juga sangat berharga untuk saudara kita gitu. Dan memikirkan solusi jangka pendek bukan berarti kita tuh abai terhadap solusi jangka panjang. Bukan berarti soalan ini bicara soalan mereka itu butuh makan, butuh obat gitu loh. Tapi memang kalau hanya sebatas itu kita sepakat. Salah. Memang gak akan nyelesaikan gitu loh. Tapi kalau kemudian dibatasi hanya pada solusi jangka panjang, itu sama aja membiarkan mereka mati juga. Betul. Gitu loh. Nah ini yang kita sedih kadang-kadang. Makanya harus benar-benar pintar menyikapinya. Lah kalau kita nggak bisa bantu sekarang ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita menegasikan bantuan ini. Atau kita bisa bilang sama orang, iya benar kita sekarang coba bantu dengan apapun yang kita bisa. Nah kalau kita semangat bantu dengan apapun yang kita bisa sekarang, harusnya kita lebih bersemangat lagi untuk membebaskan mereka. Karena dalam beberapa video kan orang-orang Palestina sendiri, pejuang-pejuang Hamas tuh bilang, kami nggak perlu duit kalian. Kami nggak perlu makanan dari kalian. Yang kami perlu adalah kami dibebaskan. Dan kenapa? Karena bagiku diam pada saat ini merupakan sebuah kesalahan sih. Diam pada saat ini merupakan kezoliman. Separah-parahnya, walaupun kita nggak punya soalan ini secara lebih dalam, kita itu mengatakan separahnya Israel penjajah. Itu separah-parahnya. Itu udah cukup. Itu. Nah jangan sampai kita kemudian menambah luka orang-orang yang pengen bantu, orang-orang yang pengen support sana dengan statement-statement yang terkadang kurang tepat gitu. Betul sekali. Dan ada statement juga misalnya ngapain bantu negara orang lain, negara kita aja masih susah kayak gini. Gitu. Nah itu adalah salah satu syubhat. Kenapa? Karena menjadi Muslim itu berarti Anda sudah taken kontrak, Anda akan memperhatikan seluruh Muslim di seluruh dunia. Itu kontrak kalian gitu maksudnya.